Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama saya Fauzi Ganim di channel Fauzi Ganim. Pada video ini saya ingin mengulas sebuah artikel yang berkaitan dengan agen travel agen perjalanan. Buat teman-teman pelaku industri pariwisata tentu sedang mengalami kondisi di mana kita stuck dengan omset menurun, bahkan operasional terhenti. Dengan kebijakan-kebijakan yang berubah, tentunya juga kita berharap akhir tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk bisa kita pulih. Tapi ternyata kebijakan rapid antigen dan swab itu membuat akhirnya masyarakat enggan untuk bepergian di akhir tahun ini. Oke, nggak masalah. Saya menemukan sebuah artikel menarik. Jadi judulnya itu tips bertahan hidup agen perjalanan selama pandemi. Ini dari website Venue Magazine, venuemage.com. Referensinya MICE Indonesia. Jadi sepertinya ini website khusus tentang MICE, Meeting Incentive dan Exhibition. Jadi sektor pariwisata memang sektor yang paling terdampak, karena tidak hanya tidak hanya beberapa lini, tapi semua, baik itu pengelola tempat wisata, kemudian transportasi, agen perjalanan, turnya, terus apalagi banyak lah pokoknya yang berkaitan dengan industri pariwisata semua terdampak. Dan lebih parahnya lagi, banyak. Kalau saya pemain di internasional, open trip luar negeri juga, apalagi luar negeri domestik aja ngeri, apalagi luar negeri. Nah, itu yang membuat akhirnya kita harus bersiasat kita harus mensiasati sebagai pelaku pariwisata ini apa yang mesti kita lakukan. Saya sengaja pakai masker karena kondisi sedang flu, jadi kurang enak dan lebih parahnya lagi, banyak sekali customer lama yang memang kita dengan segala kebijakan tidak boleh refund dan lain sebagainya, memaksa refund karena nggak jelas kan. Mau sampai kapan juga, walaupun harapan tetap ada di luar. Banyak ahli yang mengatakan bahwa pandemi ini, virusnya itu tidak akan hilang dari muka bumi sebetulnya. Kita ngomong setahun, sekarang sudah setahun, 2 tahun kita tunggu sampai 2021. Banyak juga yang berpendapat bahwa 2021 baru akan selesai. Tapi kita lihat aja lah nanti gitu. Nah, lalu apa sebetulnya tips supaya kita bisa bertahan hidup sebagai agen perjalanan di saat pandemi seperti ini? Jadi ini disampaikan oleh Dian selaku Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia, Astindo, Riau ini Provinsi Riau, membagikan tips bagaimana pelaku agen perjalanan dapat bertahan di tengah pandemi. Ada 5 menurut dia Yang pertama adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi perusahaan dia ini selalu membayarkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada karyawannya. Jadi di saat seperti ini dia menyarankan untuk BPJS itu dicairkan. Oke juga buat teman-teman yang sudah profesional sudah travelnya sudah berbadan hukum dan tidak mendaftarkan BPJS, daftarkanlah BPJS. Maksudnya sudah didaftarkan BPJS, sudah bayar tiap bulan, bisa diambil uangnya. Nah, yang kedua adalah bantuan organisasi dan pemerintah. Jadi banyak sekali memang bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, termasuk asosiasi juga pasti memiliki program-program itu, dan itu bisa dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, mengikuti pelatihan online.
Jadi Dian selaku ketua Astindo Riau mengajak seluruh anggota ataupun pelaku industri pariwisata untuk mengikuti pelatihan online digital untuk mempelajari tentang digital marketing ya, di saat-saat ini yang memang kita lagi sangat minim sekali minim sekali tour, jadi waktu banyak juga di rumah, maka manfaatkanlah untuk latihan-latihan online. Jadi seperti nonton video saya ini juga salah satunya adalah mencari informasi terbaru tentang industri pariwisata. Banyak tempatnya bisa beli secara online, di Tokopedia juga ada. Kemudian banyaklah, bisa webinar atau seminar atau apalah itu, pokoknya yang berkaitan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk menambah wawasan atau ilmu teman-teman semua. Jadi setelah nanti selesai pandemi, langsung ngaceleng lah saya, langsung gaspol ya. Oke, yang keempat, membuka bisnis baru di luar agen perjalanan. Nah, ini yang harus, yang menurut saya itu oke. Karena kenapa? Ketika kita tidak memiliki banyak berharap terhadap bisnis travel ini, karena yang saya bilang tadi di awal, kita berharap di akhir tahun ini domestik oke, tapi ternyata ada kebijakan pemerintah, akhirnya mau tidak mau ini berdampak turun bebas gitu kan. Nah sekarang ya kita mau tidak mau mencari solusi alternatif bisnis lain. Saya sejak Agustus itu sudah mendapatkan bisnis lain, yaitu kurir ya, karena kebetulan sistem yang saya miliki di travel online travel online ya, itu kita mengembangkan yang namanya kurir ya, jadi bisnis multi kurir. Dan di situ sudah ada Si Cepat, JNT, JNE, Ninja, kemudian Lion Parcel, RPX, sebanyak lah pokoknya hampir 10 layanan kurir dalam satu sistem. Jadi saya membuka membuka bisnis kurir itu menjadi untuk cover biaya kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman juga yang memang sampai saat ini bingung mau ngapain, ya cari bisnis alternatif untuk bisa mengcover hidup. Atau kalau mau coba kurir juga nggak apa-apa, bisa menghubungi ke saya ya, nanti biasanya saya naruh nomor WA di description. Kemudian yang kelima, mengandalkan perjalanan domestik ya. Kita sudah sebetulnya di akhir tahun ini, kita berharap di bulan Desember ini ada libur Natal dan Tahun Baru, itu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan trust masyarakat bahwa tempat-tempat wisata itu udah jalan, udah normal ya, tapi kondisinya ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Oke, jadi itu menurut Dian ya, tips ya, ada 5 yang berkaitan dengan tips untuk bisa bertahan hidup sebagai agen perjalanan selama pandemi. Baik teman-teman, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat mengenai tips ini, dan jangan lupa tetap semangat terus bahwa hidup terus berlanjut dan kita pasti akan ada masa-masa yang indah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan share video ini ke teman-teman travel lain jika mau bermanfaat. Saya akhiri, bila tepuk dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.